Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang fungsi lookup. Fungsi lookup terbagi dari dua model. Pertama adalah VLOOKUP dan kedua adalah HLOOKUP. Nah, untuk pembahasan pertama kita akan mencoba membahas tentang fungsi VLOOKUP. Nah, di VLOOKUP ini digunakan untuk membaca tabel secara vertikal atau tegak. Bentuk penulisannya adalah VLOOKUP dalam kurung buka lookup value berarti nilai lookup yang akan dibandingkan, kemudian tabel array ya, tabel yang sebagai pembanding atau tabel perbandingan, kemudian kolom index number atau kolom indeks sebagai kolom pembanding yang kita ambil dari tabel array, kemudian rank lookup. Nah, pada contoh di bawah ini kita akan mencari tentang tabel gaji karyawan, di mana dalam tabel gaji karyawan itu ada lulusan dan gaji yang nanti akan diambil dari tabel pembanding berdasarkan kode dari karyawannya. Baik, kita akan coba saja mempraktekkan. Berikut kita sudah sediakan ya tabel yang akan kita cari adalah lulusan dan gaji. Dan kita sudah sediakan juga sebuah tabel pembanding di mana jika kodenya 1 maka lulusannya sarjana, gajinya 1 juta. Kemudian jika kodenya 2 maka lulusan SMA, gajinya 750.000. Kodenya 3, jika kodenya 3 lulusan SMP maka gajinya 650.000. Kodenya 4 lulusan SD maka gajinya 500.000. Nah, jadi salah satunya juga fungsi lookup ini atau VLOOKUP ini dapat menggantikan fungsi dari fungsi if. Kalau kita menggunakan fungsi if ini, berarti kita akan mempunyai logika if sebanyak 3, di mana 4 kurang 1 sama dengan 3. Nah, itu akan menyebabkan panjangnya rumus if yang akan kita buat. Nah, jadi salah satu penggantinya kita dapat menggunakan fungsi VLOOKUP sebagai tabel perbandingan logika antara kode tabel gaji yang kita akan baca nanti ke tabel pembanding yang sudah sediakan. Jadi pada prinsipnya kita menyediakan tabel pembanding seperti ini yang posisi datanya adalah berbentuk kolom seperti ini. Berarti kalau bentuk kolom seperti ini berarti kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Baik, kita coba saja untuk mencari lulusan. Nah, kita ketik sama dengan ketik VLOOKUP. Sudah keluar rumusnya. Nah, kita lihat di sini sintaknya adalah lookup value, tabel array, call index dan rank lookup. Nah, di sini tanda pisahnya adalah titik koma. Berarti kita ikuti tanda pisahnya adalah titik koma. Caranya adalah kita sorot angka 2, titik koma, berarti tabel bandingnya adalah angka 2. Kemudian kita sorot tabel array. Nah, tabelnya ini semua ini kecuali judulnya. Kita blok isinya saja. Nah, oke, antara 1 sampai ke 500.000. Nah, kemudian kita kunci menggunakan fungsi F4. F4. Bentar. Kita gunakan fungsi F4. Nah, ini kita harus blok kunci tabel ini supaya nanti saat di copy dia tidak berpindah atau lari. Kemudian titik koma. Nah, call indexnya adalah lulusan ini berada pada kolom kedua dari tabel pembanding. Ini kolom 1, kolom 2, dan gaji adalah kolom 3. Berarti kolom indeksnya adalah nomor 3. Kemudian titik koma. Untuk rank lookup-nya adalah di sini adalah rank lookup kita memastikan bahwasanya pembandingnya pasti sama. Berarti kita pilih ada fast exact match ya. Exact match berarti pasti sama. Pilih ini kurung buka, kemudian kita enter. Nah, di sini tertera 7. Oh ya, sorry, ini ada kesalahan. Kita harus masukkan nilai kolom indeksnya 2. Nah, seperti itu. Berarti 2 itu SMA,
benar, kita coba copy ke bawah. Nah, seperti itu cara membaca. Berarti dapat dibandingkan, jika ketemu angka 2 kebaca berarti dia akan cetak SMA. Jika ketemu angka 1 dia akan mencetak sarjana. Jika nanti dibandingkan ketemu angka 3 maka dia cetak SMP. Dan selanjutnya 4 akan cetak, ya, ketemu SD maka cetak SD di sini. Nah, untuk gaji kita ulangi lagi, sama dengan VLOOKUP. Nah, ini sudah ada keluar, klik 2 kali saja. Tabel pembandingnya klik ini, titik koma, tabel array, kita kunci. Kalau keyboardnya di laptop biasa pakai Fn, ya, titik koma, berarti kolom indeksnya 3 karena posisinya adalah gaji pada kolom ketiga di tabel pembanding. Nah, kemudian pilihan rank lookupnya adalah exact match atau false. Enter. Itu. Nah, jadi hasilnya tampak di sini. Kemudian diberikan satuan rupiah. Nah, seperti itu. Jadi tidak begitu sulit, gampang saja. Yang penting kita membuat tabel pembanding terlebih dahulu. Itu contoh untuk penggunaan VLOOKUP. Nah, untuk HLOOKUP, nah, tabel pembandingnya sudah berbeda, ya. Tabel pembanding sudah berbeda. Di sini bentuk ininya, ini saya kembalikan lagi, bentuknya sudah bentuk baris, ya. Data itu disajikan dalam bentuk baris, seperti judul tabelnya ada di samping. Nah, ini bentuk penyajian tabel pembanding seperti ini, tampak seperti ini. Berarti kita gunakan HLOOKUP, horizontal lookup, karena data kita horizontal seperti ini, ya, baris. Oke. Nah, kita coba saja untuk mencari jabatan. Nah, caranya ketik HLOOKUP, klik saja judulnya, rumusnya, bandingkan, ya, lookup value. Nah, kemudian sorot tabel pembanding, kita geser dulu, ya, tolong lagi, kita tutup. Oke, sama dengan HLOOKUP. Oke, kita pilih. Berarti untuk tabel array-nya kita pilih yang ini, ya. Kita kunci F4, berarti kunci mutlak. Kemudian titik koma, row index-nya untuk jabatan berada pada baris kedua, berarti kita masuk angka 2. Kemudian rank lookup-nya pilih exact, berarti benar-benar sama, ya, benar, pastikan sama. Nah, tanpa hasilnya big boss, ya, kita kopikan ke bawah. Nah, jadi nampak di sini SK sekretaris, BD bendahara, marketing, MK marketing, dan TK teknisi. Nah, untuk gaji sama, caranya menggunakan HLOOKUP, ya. Oke, kemudian sorot tabel pembanding atau kodenya, kemudian titik koma, blok tabel pembandingnya, kita kunci, titik koma lagi, jabat gaji pada baris ketiga, tabel 3. Kemudian rank lookupnya exact match atau false. Nah, kurung tutup. Nah, nampak di sini, ya, kita copy, kasih rupiah. Nah, seperti itu cara menggunakan lookup. Berarti hasilnya adalah, yang membedakan adalah tabel pembanding di HLOOKUP dan tabel pembanding bentuk VLOOKUP seperti ini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.